Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Kencer. Kali ini kita mau kupas tuntas lagi mengenai FRSKB untuk semua guru Pedagogik Studi Kasus. Yo, part 3. Langsung aja simak terus videonya. Soal nomor 1. Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada kompetensi dasar menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai persepsi adalah A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas, termasuk materi pembelajaran, agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Option D. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. Option E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Persepsi yang paling tepat? Yaps, betul banget. Yang C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Pembahasannya, untuk mengorientasikan siswa dalam kegiatan penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda, siswa diharapkan sudah terlebih dahulu mengetahui konsep gaya dan konsep gerak. Konsep gaya tersebut mungkin dapat dibaca siswa dalam bahan bacaan atau buku siswa, tetapi akan lebih konteks dan bermakna jika siswa mengetahui konsep gaya dan gerak benda melalui fenomena kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswa sendiri. Kemudian melakukan tanya jawab untuk menggiring siswa ke dalam fokus pembelajaran. Curah pendapat akan sangat membantu guru mencermati pengalaman-pengalaman siswa dalam materi tersebut. Makanya jelas ya, persepsi yang paling tepat yang option C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami? Lanjut lagi ke studi kasus yang kedua. Siap, cus. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM, yaitu 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia, karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh pembelajaran tuas, Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat teratasi adalah option A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. Option B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian membuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanisnya.
D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. Option E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompop siswa, kelompok ahli. Kira-kira yang mana nih langkah yang paling tepat? Nanti seperti biasa ya, videonya bisa teman-teman pause sesuai dengan kebutuhan. Udah dapat? Yaps, betul banget. Yang B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya, pembelajaran remedial digunakan guru untuk membelajarkan indikator yang belum tuntas dengan menggunakan cara remedial kelas jika seluruh kelas belum tuntas, remedial kelompok jika sebagian saja yang belum tuntas, atau remedial individual. Pembelajaran remedial sebaiknya lebih bersifat konkret sehingga mudah dipahami siswa. Pada kasus di atas, proses persendian tidak mudah diamati, maka guru dapat menggunakan analogi pesawat sederhana yang relevan. Guru meminta siswa untuk mengamati aktivitas kerja mengangkat beban pada segmen tubuh manusia, sehingga mengetahui peran pesawat sederhana yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa pada tubuh manusia. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa merumuskan pertanyaan atau masalah untuk selanjutnya melakukan kegiatan percobaan dengan menggunakan pesawat sederhana yang tersedia dalam laboratorium pembelajaran. Gitu ya teman-teman. Oke ya, lanjut lagi ke studi kasus yang ketiga. Perhatikan kompetensi dasar berikut 4.9, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Indikator, jenis penilaian, dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, coba teman-teman dilihat dulu tabelnya. Option A, membuat poster bahaya rokok, penilaian produk, rubrik. Option B, menyajikan pengetahuan bahaya rokok, penilaian pengetahuan, tes. Option C, melakukan percobaan bahaya rokok, penilaian praktik, rubrik. Option D, menyadari bahaya rokok, penilaian sikap, angket. Option E, menelusuri informasi tentang bahaya rokok, penilaian produk, rubrik. Kira-kira yang mana nih teman-teman yang paling sesuai dengan kompetensi dasarnya? Coba dilihat dulu. Udah dapat teman-teman? Yaps, betul banget. Yang A. Indikatornya membuat poster bahaya rokok. Jenis penilaiannya penilaian produk dan instrumennya adalah rubrik. Pembahasannya sesuai buku pedoman penilaian kurikulum 2013 dari Direktorat PSMP. Penilaian keterampilan dapat menggunakan penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan portofolio. Kemampuan menyajikan karya dapat dinilai dari sisi proses membuat karya. Misalnya, poster bahaya rokok. Itu termasuk penilaian praktik. Dan hasil karya yang disajikan itu berupa penilaian produk yang dinilai dengan instrumen rubrik. Bisa jadi hasil karya dikumpulkan bersama karya lain menjadi portofolio siswa yang bersangkutan. Sesuai opsi yang tersedia, opsi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Gitu ya. Lanjut lagi. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak A. Objektif, B. Adil, C. Sahih, D. Akuntabel, E. Valid. Kira-kira yang mana teman-teman? Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Udah dapat teman-teman? Yaps, betul banget. Adil. Pembahasannya, guru dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN, maka tidak boleh Pembahasannya, guru dalam merencanakan
dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar peserta didik dalam PPKN, maka tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda hanya karena berbeda jenis kelamin, karena hal ini menjadi tidak adil. Guru dalam melakukan penilaian harus dilakukan dengan adil dan tidak membedakan latar belakang maupun jenis kelamin. Gitu ya teman-teman. Oke, semisal nanti ada requestan materi dari teman-teman yang mau dibuatkan videonya, bisa dituliskan ya di kolom komentar. Nanti akan segera kita buatkan. Oke, lanjut lagi kita ke studi kasus yang berikutnya. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik. Iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru terhadap masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran option A, scientific approach, B, cooperative learning, C, contextual teaching and learning, D, discovery learning, E, project based learning. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Yaps, betul banget yang B, cooperative learning. Pembahasannya, salah satu cara yang bisa digunakan guru dalam inovasi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, karena ada banyak tipe seperti Jigsaw, TGT, STAD, dan lain-lain, sehingga dalam prosesnya akan bervariasi dan menyenangkan peserta didik. Melalui pembelajaran kooperatif, peserta didik diajak untuk bekerja sama dengan teman lainnya dan mengembangkan salah satu bentuk keterampilan kewarganegaraan. Gitu ya teman-teman. Sampai di sini masih oke kan ya? Tetap semangat teman-teman semuanya.